Bagaimana bisa kalau menyatakan setuju tentang penghapusan pembatasan usia pernikahan? Padahal seperti kita ketahui, kita dalam masa pembelajaran, kita tidak dituntut untuk menikah. Itu bagaimana kalian bisa menyimpulkan kalian setuju tentang penghapusan pembatasan usia pernikahan? Terima kasih. Baik, silakan pembicara kedua dari tim pro. Terima kasih sebelumnya atas argumen dari tim kontrak. Di sini saya sangat tidak setuju dengan pendapat Anda. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa saat kita belajar itu kita tidak boleh menikah dalam usia dini? Karena apa? Karena lebih baik kita menikah di usia dini daripada kita melakukan hubungan seperti pacaran, berpegang-pegangan tangan, jalan berdua-duaan, apalagi melakukan hubungan jima atau suami istri pada sebelum waktunya. Lebih baik mereka menikah daripada mereka melakukan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa para laki-laki sangat susah menawan hawa nafsunya terhadap perempuan. Daripada mereka melakukan hal yang tidak senonoh, lebih baik mereka menikah. Sekian, terima kasih. Baik, kita minta kepada pembicara kedua untuk memperkuat argumentasi. Di sini saya akan memperkuat argumen saya, dan intinya adalah daripada kita berzina atau pacaran yang tidak penting, lebih baik mereka menikah di usia dini asalkan mereka sudah balik. Baik, kita minta kepada pembicara ketiga untuk closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kami selaku tim pro tentang mosi, Dewan ini setuju penghapusan pembatasan usia pernikahan. Atas pernyataan ini, kami sangat setuju. Sekali lagi ditegaskan bahwa kami sangat setuju karena lebih baik menikah di bawah umur daripada melakukan sesuatu perzinaan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk jalan yang lurus atau jalan yang benar, seperti salah satu dari 9 nilai moderasi beragama, yaitu tawas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita minta pembicara pertama dari tim kontra untuk memaparkan isinya. Silakan, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara pertama dari tim kontra. Dengan ini menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, yang mana Dewan ini setuju penghapusan pembatasan usia pernikahan. Di mana di sini kami menyatakan tegas bahwa kami tidak setuju adanya penghapusan pembatasan usia pernikahan, yang artinya di sini harus ada pembatasan usia dalam pernikahan. Karena mengapa? Tapi sebelum saya menyampaikan argumentasi saya ingin memberikan definisi sebagaimana pembicara pertama dari tim pro tidak memberikan. Di mana Dewan ini merupakan suatu lembaga atau pihak yang telah dapat memutuskan sesuatu hal yang harus diterapkan. Adapun setuju, yang artinya adanya kesesuaian. Penghapusan, yang artinya adanya yang dihilangkan, pembatasan, sesuatu yang harus dibatasi sehingga tidak meluas. Usia pernikahan merupakan suatu umur yang memenuhi kecakapan, kemampuan untuk bisa mengikuti ikatan resmi antara perempuan dan laki-laki. Baik, masuk kepada argumentasi saya yang pertama, yaitu saya tidak setuju dengan mosi kali ini, yang dimana batasan harus ada dalam usia pernikahan, karena batasan bisa kita bilang sebagai aturan sehingga tidak adanya atau dapat dibatasi dan diminimalisir adanya kejadian yang tidak kita inginkan, seperti angka perceraian, seperti tindak kekerasan, seperti pelantaran anak. Apakah Indonesia berperan tujuannya itu guna untuk memperbesar angka perceraian? Apakah Indonesia bertujuan untuk adanya terlantarnya anak-anak dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu di bawah umur? Tentu saja tidak. Negara bertujuan untuk memberikan pendidikan sehingga ada tingkatan usia tertentu untuk bisa melaksanakan ikatan pernikahan. Bahkan pernikahan bukan hanya menjadi solusi sehingga tidak terjadinya perzinaan, karena baik dalam ikatan pernikahan masih ada terjadinya tindak perzinaan, yaitu adanya tindak perselingkuhan. Itu dilakukan karena adanya
Tidak adanya didikan atau aturan di mana di usia manapun asalkan cinta dapat menjalani yang namanya ikatan pernikahan. Ini perlu dibatasi guna kita dapat mengetahui bahwa anak-anak memiliki hak dan kewajiban tersendiri di dalam usianya. Perlu adanya kecakapan dan kemampuan untuk bisa meminimalisir atau mengikuti yang namanya ikatan pernikahan ini, mendapatkan haknya untuk bisa menikahi seseorang, untuk bisa mengemban pertanggungjawaban. Karena anak di usia bawah umur itu hanya bisa mengemban pendidikan, bukan pertanggungjawaban, yang dimana masih harus ada didikan perbekalan sehingga bisa melakukan yang namanya ikatan resmi antara perempuan dan laki-laki. Di sini saya menyatakan bahwa saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pembicara ketiga untuk menyangga. Lalu bagaimana dengan generasi muda yang sekarang banyak melakukan hubungan pacaran hingga yang sudah melakukan hubungan jima? Bukankah mereka tetap harus menikah walaupun masih di bawah umur usia pernikahan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau misalkan mereka berpacaran dan sudah melakukan jima, memang wajib untuk nikah dikarenakan sebuah tanggung jawab. Tetapi jika mereka masih kecil dan pacaran, itu adalah nafsu syahwat mereka. Dan ini tentang bagaimana penghapusan usia pernikahan. Kami sangat tidak setuju dikarenakan adanya penghapusan ini dapat menyebabkan anak-anak yang masih kecil atau masih balik atau masih kanak-kanak tidak bisa berpikiran dewasa, sehingga tidak ada pemahaman terhadap satu sama lain. Sekian, terima kasih. Baik, kita minta kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk memperkuat argumentasi timnya. Silakan, 5 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mosi kali ini kami sangat-sangat tidak memiliki pembatasan penghapusan usia pernikahan. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pembicara pertama, tidak ada pembatasan usia pernikahan, maka hal tidak kita inginkan bisa terjadi dan angka perceraian akan semakin besar. Sekarang masuk dalam argumen saya, ketidak ada batasan dalam usia pernikahan ini harus dihapuskan, karena bisa terjadi yang seharusnya peserta didik mendapatkan pendidikan, tapi mereka tidak, tapi karena tidak adanya aturan, bisa menyebabkan pergaulan bebas yang merugikan masa depan mereka. Sekian, terima kasih. Baik, kita minta kepada pembicara ketiga untuk closing statement. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan yang pertama adalah karena psikis para anak-anak yang masih labil, oleh karena itu harus ada batasan untuk usia pernikahan. Jika tidak, akan berdampak buruk bagi psikis dan kesehatan, apalagi untuk seorang perempuan, yang mana untuk pernikahan dini yang paling dirugikan adalah seorang perempuan. Yang kedua, dan juga anak-anak masih harus berjuang belajar untuk masa depannya. Yang ketiga, batasan harus ada di usia pernikahan. Yang keempat, ada tingkatan untuk usia pernikahan. Jadi untuk kepada dewan juri kami mohon pertimbangannya. Kami pikir argumen kami lebih kuat dari yang disampaikan oleh lawan, karena kami dapat mengembangkan mosi dan dapat mendefinisikan apa yang dari mosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pemaparan tadi serta sudah di closing statement oleh pembicara ketiga dari tim kontra, maka berakhirlah tampilan sesi ketiga ini. Terima kasih.